Halo, selamat pagi adik-adik, shalom. Apa kabar hari ini? Ya, luar biasa. Adik-adik, walaupun kita masih tetap beribadah di rumah masing-masing karena masih dalam keadaan pandemi COVID-19, tapi saya percaya adik-adik tetap semangat ya untuk mengikuti ibadah di pagi yang indah ini. Nah, pagi yang indah ini kita akan ditemani oleh Ibu Ria dan Mbak Vio. Dan pada saat kita belajar tentang firman Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan dengan Ibu Mangesti. Nah, adik-adik, sebelum ibadah kita pada pagi ini dimulai, saya mohon kita siapkan Alkitab, Kidung Ria, dan persembahan. Oke, sudah siap? Nah, ayo kita berdiri sama-sama, kita memuji Tuhan dengan judul Allah ditinggikan. Ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan tinggi. Mari adik-adik, mari ibadah kita pada pagi hari ini kita serahkan kepada Tuhan. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari, khususnya pagi hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan secara online. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau membangun ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan pujian firman-Mu, pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Selamat pagi, shalom. Bagaimana kabar kalian? Baik kan? Sehat? Ya, sudah barang tentu sehat, luar biasa. Adik-adik, sekarang kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita mohon kekuatan terlebih dahulu kepada Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Puji syukur Bapa,
jikalau Engkau telah menyertai kami di dalam kami membangun ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan, saat ini kami yang akan bersama-sama belajar firman-Mu, Engkau memberi kami kekuatan, Engkau membuka hati pikiran kami, sehingga kami dapat membaca dan memahami firman itu dengan baik. Berfirmanlah Tuhan, kami semua anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Haleluya. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Hakim-Hakim 8 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-12. Adapun judulnya adalah Orang Midian dikalahkan, raja-rajanya dibunuh. Ketika Gideon sampai ke sungai Yordan, menyeberanglah ia dan ke-300 orang yang bersama-sama dengan dia, meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Dan berkatalah ia kepada orang-orang Sukot, "Tolong berikan beberapa roti untuk rakyat yang mengikuti aku ini, sebab mereka telah lelah, dan aku sedang mengejar Seba dan Salmuna, raja-raja Midian." Tetapi jawab para pemuka di Sukot itu, "Sudahkah Seba dan Salmuna itu ada dalam tanganmu, sehingga kamu harus memberikan roti kepada tentaramu?" Lalu kata Gideon, "Kalau begitu, apabila Tuhan menyerahkan Seba dan Salmuna ke dalam tanganku, aku akan menggaruk tubuhmu dengan duri padang gurun dan onak." Maka berjalanlah ia dari sana ke Penuel dan berkata demikian juga kepada orang-orang Penuel, tetapi orang-orang ini pun menjawabnya seperti orang-orang Sukot. Lalu berkatalah ia juga kepada orang-orang Penuel, "Apabila aku kembali dengan selamat, maka aku akan merobohkan menara ini." Sementara itu, Seba dan Salmuna ada di Karkor bersama-sama dengan tentara mereka, kira-kira 15.000 orang banyaknya, yakni semua orang yang masih tinggal hidup dari seluruh tentara orang-orang dari sebelah timur. Banyaknya yang tewas, ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Gideon maju melalui jalan orang-orang yang diam di dalam kemah di sebelah timur Noba dan Yogbea. Lalu memukul kala tentara itu ketika tentara itu menyangka dirinya aman. Seba dan Salmuna melarikan diri, tetapi Gideon mengejar mereka dan menawan kedua raja Midian itu, yakni Seba dan Salmuna, sedang seluruh tentara itu dicerai-beraikannya. Demikian firman Tuhan. Amin. Ya adik-adik, bagaimana? Apa kalian sudah memahami apa yang sudah kita baca tadi? Belum ya? Ya, mari bersama-sama kita akan pelajari isi dari firman Tuhan yang berasal dari Hakim-Hakim 8 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-12. Adik-adik boleh membaca sampai dengan yang terakhir, yaitu ayat yang ke-21, karena itu semuanya adalah masih dalam satu rangkaian pembacaan kita. Adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan, Gideon adalah seorang anak muda. Dia sangat gagah berani, dan Gideon adalah anak dari bapak yang bernama Yoas. Gideon dipilih oleh Tuhan sebagai hakim dan dia menjadi perantara bangsa Israel. Oleh karena itu, Gideon dipakai oleh Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari penindasan bangsa Midian. Adik-adik sekalian, Gideon membawa 300 pasukan yang sebenarnya itu bukan tentara. Dari 300 itu ternyata mereka adalah rakyat dari suku-suku yang ada di Israel. Antara lain adalah suku Manasye, suku Sebulon,
suku Naftali, suku Aser ya, itu dibawa oleh Gideon untuk menaklukkan bangsa Midian, di mana bangsa Midian ini atau orang-orang Midian itu sudah lama menindas bangsa Israel, sehingga bangsa Israel akhirnya bertempat tinggal di gunung-gunung, di gua-gua, karena mereka sudah tersingkirkan dan dikalahkan oleh bangsa Midian. Sudah barang tentu adik-adik, langkah yang diambil oleh Gideon untuk menaklukkan bangsa Midian ini adalah langkah yang sudah direstui oleh Allah, sehingga apapun yang dilakukan oleh Gideon dan pasukannya itu semuanya adalah restu Tuhan. Adik-adik, ketika sampai di tepi sungai Yordan, Gideon dan pasukannya menyeberang terlebih dahulu. Kalau menyeberang artinya berenang, ya kan? Berenang, coba adik-adik kalau habis berenang bagaimana? Lelah kan? Lapar. Demikian juga dengan Gideon dan pasukannya. Dia lelah dan lapar. Sesampai di seberang, setelah menyeberangi sungai Yordan, akhirnya lelah dan lapar. Oleh karena itu, Gideon berusaha untuk mencari makanan, dan ketemulah dia dengan orang Sukot, mengutarakan bahwa dia akan menaklukkan orang-orang Midian, tetapi pasukannya sekarang dalam keadaan lapar, wetenge kerucuk-kerucuk ya. Jadi dengan kelelahan dan tenaga yang berkurang, semangat pasukan yang dibawa oleh Gideon ini masih sangat luar biasa. Buktinya apa? Ketika Gideon ketemu dengan orang Sukot tidak memberikan apa-apa. Bahkan orang Sukot sepertinya ngece. Kok kamu mau minta makanan, sementara apa yang sudah kamu bawa dari perang itu? Dan pada akhirnya Gideon tidak mendapatkan apa-apa. Demikian juga ketika dia ketemu dengan orang Penuel. Dengan kata-kata yang sama, orang ini menyatakan, apa yang sudah kamu dapatkan dari perang itu? Belum, karena memang masih dalam perjalanan untuk menemui orang-orang Midian. Nah, adik-adik, ternyata di dalam kelelahan dan rasa perut yang sangat lapar, pasukan ini tetap harus berjalan untuk menemui orang-orang Midian. Tetapi karena memang apa yang sudah dilakukan itu adalah semuanya atas restu Tuhan, maka walaupun dalam keadaan yang demikian, maka Gideon dan pasukannya bisa mengalahkan orang-orang Midian, termasuk menangkap dua rajanya yang bernama Seba dan Salmuna. Akhirnya Seba dan Salmuna ditangkap dan dibawa kembali oleh Gideon. Adik-adik sekalian, apakah kalian sudah bisa memahami apa yang sudah dilakukan oleh Gideon ini? Apa yang bisa kita tarik sebagai pelajaran dari apa yang sudah dilakukan oleh Gideon ini? Di dalam perjalanannya, Gideon tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan makanannya, tetapi dia sangat berusaha untuk mendapatkan makanan itu. Tapi adik-adik, dengan apa yang dialami oleh Gideon ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa walaupun apa yang kita butuhkan itu
tidak bisa mendapatkan bantuan dari siapapun juga, teman, saudara, atau orang lain siapapun, tapi kita tidak boleh putus asa. Tidak boleh putus asa, tidak boleh kecewa, tetapi sebaliknya, ketika ada orang lain yang meminta kita untuk memberi bantuan, maka kita harus secepatnya memberi bantuan kepada orang tersebut. Contohnya, kita harus peduli dengan siapapun juga. Kepada orang tua, misalkan kita membantu merapikan tempat tidur, kita bisa menyapu rumah, dan lain sebagainya. Itulah kisah Gideon yang bisa kita pelajari untuk bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Demikian firman Tuhan yang bisa kita pelajari, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita bersama-sama pelajari tadi, mari kita memuji dari Kidung Ria nomor 156, sekaligus kita mengumpulkan persembahan. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Adik-adik disilakan untuk berdiri bersama-sama dengan umat percaya di seluruh dunia. Kita akan mengucapkan pengakuan Imam Rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Ya adik-adik, saatnya kita memanjatkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, karena Engkau senantiasa menyertai kami, di dalam kami bersama-sama mempelajari firman-Mu. Beri kami kekuatan ya Tuhan, untuk kami dapat menerapkan isi dari firman itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami berdoa untuk kami semuanya, anak-anak, remaja di GKJW Jemaat Lumajang. Kiranya Tuhan, Engkau senantiasa memberikan kekuatan pada kami semuanya.
baik di dalam kesehatan kami, baik di dalam kami menjalani kehidupan pada saat ini. Tolong Tuhan, Engkau senantiasa memberikan kami badan yang sehat. Engkau senantiasa memberikan kami kekuatan supaya di dalam kami menghadapi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, kami tidak menjadi sakit. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami juga berdoa untuk gereja kami, baik untuk Bapak Pendeta, kiranya Tuhan Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan kesembuhan, supaya Bapak Pendeta kami bisa melayani kami semua anak-anak-Mu dengan baik. Kami juga berdoa untuk seluruh pelayan gereja, kiranya Engkau juga memberi kekuatan, kesehatan, roh kebijaksanaan, sehingga apapun yang dilakukan, semuanya adalah demi pelayanan kepada kami semuanya, termasuk kami sebagai anak-anak GKJW Jemaat Lumajang. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di dalam masa yang sulit ini Tuhan, Engkau memampukan para pemimpin kami untuk secara bijak memberikan jalan keluar, menunjukkan apa yang harus dilakukan, supaya bisa kami semuanya selaku anak-anak-Mu ini kembali sekolah Tuhan, kembali kami beraktivitas seperti biasanya, kembali kami beribadah di rumah gereja. Oleh karena itu Tuhan, mohon Engkau memberikan kekuatan kepada pemimpin-pemimpin kami, supaya apapun yang menjadi keputusannya, semuanya hanya untuk kesejahteraan kami sebagai masyarakat Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Dan mari kita memuji Tuhan dengan pujian Bahasa Cinta. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat
dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Adik-adik, tanpa terasa kita sudah sampai di ujung ibadah pagi hari ini. Marilah kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita undur dari ibadah kita pada pagi yang indah ini. Saya harap adik-adik tetap di rumah, jaga kesehatan, dan selalu berdoa dalam melakukan segala sesuatu aktivitasnya. Semoga Tuhan memberkati kita pada hari ini. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati.